Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Pradila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi biolistrik dan magnet. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sistem saraf dan neuron. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang berfungsi sebagai penerima dan penghantar rangsang ke semua bagian tubuh dan selanjutnya memberikan tanggapan terhadap rangsang tersebut. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang berbentuk akibat adanya suatu stimulus rangsang. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Ini merupakan sistem saraf atau neuron. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke konsentrasi ion. Fungsi ion pada tubuh yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan vitalitas tubuh. Ion negatif di udara dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan dan pori-pori kulit. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kerja limpa dalam menghasilkan kekebalan tubuh. Selanjutnya dapat membersihkan udara dan juga baik untuk kesehatan. Yang selanjutnya berguna untuk menetralkan superoksida. Ini bentuk ion itu. Selanjutnya kita masuk ke kelistrikan otot jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri. Gambarnya seperti ini, kelistrikan pada otot jantung. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan EEG, EKG, dan EMG. Elektrokardiogram EKG atau EKG, yang EEG itu elektroensefalogram, dan elektromiogram EMG. Dan ada juga elektrookulogram. Semuanya mengukur biopotensial keluaran listrik dari aktivitas manusia. Namun pengukuran amplitudo dan bandwidth bervariasi untuk masing-masing pengukuran tersebut. Yang pertama, EKG menentukan aktivitas jantung dengan mengukur sinyal dari elektroda yang ditempatkan di batang tubuh, lengan, dan kaki. Yang kedua, beberapa elektroda EEG yang menempel secara beragam di telinga digunakan sebagai acuan untuk mengukur suatu aktivitas otak. Yang ketiga, pasangan elektroda digunakan pada otot tertentu dan lokasi terpisah yang digunakan sebagai acuan pengukuran EMG. Selanjutnya kita masuk ke kelistrikan pada belut listrik. Teman-teman pasti sudah tahu dengan hewan air yang satu ini. Ini adalah belut listrik. Belut listrik merupakan salah satu dari sekian fauna air yang bisa mengeluarkan listrik dari tubuhnya. Reputasi belut listrik memang menjadi salah satu yang terbaik di antara hewan-hewan air lainnya yang bisa mengeluarkan listrik. Hal ini disebabkan karena hewan yang satu ini sudah sering tertangkap kamera karena menyengat makhluk hidup lainnya. Mulai dari anjing, buaya, bahkan manusia sudah merasakan sengatan dari belut listrik ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi listrik pada hewan ini. Seberapa kuat listrik yang dihasilkan oleh belut listrik? Selain belut listrik, masih ada 350 jenis hewan air yang bisa mengeluarkan listrik. Para ilmuwan membagi dua kelompok hewan yang berdasarkan tegangan listrik yang mereka keluarkan. Yang pertama yaitu kelompok tegangan lemah, memproduksi listrik sekitar 2/3 baterai AA. Contohnya hewan belalai gajah. Contohnya yaitu ikan atau hewan yang disebut ikan belalai gajah. Selanjutnya kelompok tegangan tinggi yaitu diduduki oleh belut listrik yang bisa menghasilkan 650 volt.
Bahkan studi terbaru yang dipublikasikan jurnal Nature Communication menemukan jenis belut listrik yang bisa menghasilkan tenaga 850 volt. Sebenarnya dengan kekuatan tegangan tersebut sudah bisa melumpuhkan satu ekor kuda dewasa dan menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa terhadap manusia. Yang kedua, tegangan yang dihasilkan dari belut listrik. Tegangan listrik pada belut ini diperoleh saat otaknya mengirimkan sinyal melalui jaringan saraf ke organ tubuh yang menghasilkan listrik, yang ini disebut dengan elektrosit. Elektrosit yang berbentuk piringan dan tersusun seperti baterai inilah yang bertanggung jawab untuk mengalirkan listrik keluar dari tubuh belut listrik. Pada keadaan normal, elektrosit ini mengeluarkan ion natrium dan kalium dan ia menghasilkan antara tegangan positif dan tegangan negatif dalam elektrosit. Setelah sinyal dikirimkan dari otak belut ini sampai ke elektrosit, barulah tegangan negatif dan tegangan positif dalam elektrosit ini berbagi tempat dan mengaktifkan tenaga listrik. Belut listrik menggunakan kekuatan listriknya ini sebagai alat komunikasi dan navigasi, hingga sebagai alat berburu dan mempertahankan diri dari serangan predator. Ada pembahasan terakhir, yaitu magnet dan kemagnetan pada tubuh. Ada dua aspek listrikan dan magnetis dalam bidang kedokteran, yaitu listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Kelistrikan dan magnetis dalam tubuh manusia, yang pertama yaitu kelistrikan saraf, yang kedua perambatan potensial aksi, yang ketiga kelistrikan pada sinopsis dan neuron, dan yang keempat isyarat magnet jantung dan otak. Ini contoh gambar dari kelistrikan pada tubuh manusia. Teknologi yang terinspirasi pada biolistrik dan magnet yaitu pembangkit listrik tenaga magnet. Ayat yang berkaitan dengan biolistrik dan magnet ini yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 22.